Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim. Hamba Allah, muslimin muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah semata yang sampai dengan pagi hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terus meningkat dalam kebaikan, mengurangi segala kejelekan, kesalahan dan kebodohan yang ada pada diri kita. Salawat dan salam semoga Allah selalu melimpahkan dan mencurahkannya kepada insan teladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta pengikut yang setia hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum dilanjut mari kita sama-sama mohon kepada Allah terlebih dahulu dengan membaca doa menuntut ilmu. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Mudah-mudahan dengan doa ini seperti yang Nabi ajarkan kepada kita, bisa kita dapatkan sesuatu yang kita butuhkan dan yang kita cita-citakan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Seperti yang kita paham bahwa ketika anak Adam meninggal dunia, semua putus kecuali 3. Apa aja, Pak? Ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Satu lagi apa, Pak? Ya, doa anak soleh, bukan doa ustadz yang soleh, doa anak yang soleh, ya, bukan doa kiai yang soleh. Jadi yang diharapkan oleh orang tua itu adalah doa anak. Maka buat kita semua, sebelum kita mendidik dan menjadikan anak-anak kita jadi soleh, kita terlebih dahulu yang soleh. Karena katanya anak itu tergantung orang tuanya. Seperti hanya ibarat buah itu tidak jatuh jauh dari, paham nggak Pak?
Sekarang tapi banyak Pak, kita nggak punya pohon apa-apa tapi banyak buah berjatuh di depan kita gitu, di depan rumah kita. Itu dari mana buahnya Pak? Ya, dibawa oleh kelelawar gitu. Baik, jadi kita coba menjadikan ilmu kita sekecil apapun tapi bermanfaat gitu loh. Dan tanda ilmu yang bermanfaat gampang banget kok Pak. Cuma dua. Pertama, gampang dipaham. Maka kalau nggak paham nanya gitu loh. Dan yang kedua, ringan untuk diamalkan. Maka sekecil apapun kalau ilmu tidak jadi amal, tidak diamalkan, ya tidak akan jadi manfaat buat kita. Maka mari buat kita semuanya, kalau tidak paham tanya, dan setelah paham jangan dianggap remeh, tapi diamalkan agar menjadi amal soleh dan ilmunya bisa bermanfaat. Ya, insya Allah. Baik, diawali dengan sebuah pertanyaan. Ada yang tidak hafal nggak doa ini? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada yang nggak hafal? Kalau ada yang nggak hafal, tanggung jawab ketua masjid. Tanggung jawab ketua masjid. Apa tanggung jawab Ustaz? Ya, ada yang tahu ini doa apa ya? Doa di mana nih? Iya, doa setelah at-tahiyat akhir atau doa sebelum salam lah gampangnya gitu. Rasulullah menyatakan kepada kita, "Idza tasyahhada ahadukum falyasta'id min arba." Apabila kalian selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 hal. Pertama, min adzabi jahannam, dari siksa Jahannam. Yang kedua, wa min adzabil qabri. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Terakhir apa? Wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, mohon sekali lagi betapa pentingnya doa ini sampai Rasulullah menekankan doa ini untuk dibaca di dalam sholat, bukan di luar sholat, di dalam sholat. Coba perhatikan sedikit aja lah. Nanti mohon sih kalau bisa jamaah muhajirin jangan sampai ada yang tidak hafal doa ini. Ya, bila perlu pagi ini jangan keluar dari tempat ini sebelum hafal. Bisa nggak Pak? Harus bisa lah. Gitu. Nggak boleh pulang pokoknya kalau belum hafal. Ditunggu pokoknya sampai hafal. Iya kan? Ini udah 15 abad yang lalu Nabi udah mengajarkan doa ini. Kita udah sesenior kita seperti ini kita belum pada tahu belum hafal. Ini salah siapa kira-kira? Apa salah ustadznya yang nggak menyampaikan, atau salah kita yang mungkin nggak dengerin, atau mungkin nggak udah disampaikan tapi mungkin gitu loh. Karena bicara masalah sholat, maaf aja, jangankan antar kita gitu loh. Suami aja belum tentu istrinya hafal nggak ya doa sholat yang gitu loh. Dan tanggung jawab suami kepada istri atau mungkin kepada anak. Yang lebih gampang lagi sekarang kan orang tua, udah dikasih aja di madrasah atau di TPA gitu loh. Minimal kan gitu. Sehingga mungkin di antara kita semuanya gitu. Masing-masing membawa ilmu sholat ya dari nenek moyang. Dari orang-orang yang terdahulu gitu. Bukan dari belajar. Makanya buat semuanya, ayo mulai sekarang gitu loh. Perbaiki sholat kita terlebih dahulu untuk memperbaiki segala-galanya. Apalagi yang kita tahu kan, yang paling pertama nanti akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Maka kalau sholatnya baik, yakin mudah-mudahan semuanya akan bisa ikut baik. Tapi kalau sholatnya aja nggak karu-karuan, bagaimana? Ini bicara lagi, maaf lah, sebelum itu dilanjutkan gitu loh. Bicara masalah sholat, maaf aja. Yang tidak berjamaah salah. Emang dikirain kalau yang sudah berjamaah sudah tenang itu? Belum. Berjamaah kita sudah tahu. Nah, sementara ada hadis yang mengatakan innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Dijadikannya imam untuk diikuti. Maka sampai Nabi mengatakan apabila imam takbir, takbir. Tapi jangan takbir dulu sebelum imam takbir. Apabila imam ruku, ruku. Tapi jangan ruku sebelum imam ruku. Sujud juga begitu kan? Apabila imam sujud, sujud. Tapi jangan sujud terlebih dahulu sebelum imam sujud. Ini kadang-kadang kita suka nyalip gitu loh. Karena kebiasaan kita lari gitu loh. Nyalip gitu loh.
Ya contoh yang paling gampang gini. Ketika imam baca umpamanya baca Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru kufuwan ahad, imam belum tangannya makmum udah ada yang turun gitu. Kan satu hal yang sepele, tapi maaf gitu loh. Karena kalau sudah ada makmum yang barengin, apalagi mendahului. Berarti kan ya, makmum yang barengin imam, apalagi mendahului. Ada dua kutukan yang disebut oleh Nabi. Yang pertama disebut sebagai pencuri sholat. Dan sejahat-jahat pencuri adalah pencuri sholat. Bagaimana dengan koruptor? Biarinlah urusan koruptor. Ini sholat ini dianggap remeh gitu loh. Atau mungkin Nabi mengancam, kalau masih ada di antara kalian, sholatnya membarengin gerakan imam apalagi mendahuluin, Nabi mengancam, apa mau kepala kalian diganti dengan menjadi kepala keledai. Nauzubillah min dzalik. Ini bicara masalah sholat ya. Tadi terlebih dahulu tadi, doa yang diajarkan Nabi untuk dibaca di setiap selesai at-tahiyat akhir atau tasyahud akhir, gampangnya sebelum salam. Mau sholat wajib ataupun sholat sunnah. Karena mungkin masih banyak di antara kita setelah fil alamina innaka hamidum majid ya salam gitu. Karena memang dari dulu bawaannya begitu, belum diajarkan. Mungkin sudah diajarkan, kita menganggap alah itu kan sunnah. Ya, nggak apa-apa sunnah. Tapi kalau Nabi menekankan bagaimana? Kita disuruh berlindung oleh Nabi kepada Allah 4 hal. Pertama, min azabi jahannam. Siapa sih yang kepengen masuk neraka jahanam? Nabi membela kita untuk jangan sampai terjadi ada di antara kita sebagai umatnya masuk neraka jahanam. Masuk neraka aja nggak boleh, apalagi kok jahanam gitu. Ya nggak remeh banget masalahnya sih. Karena ada ungkapan yang mengatakan, alah, neraka kan temennya banyak. Artis-artis gitu. Lah, kok gampang banget. Menggampangkan kalau neraka itu kayak di penjara seolah-olah gitu. Bisa komunikasi, bisa berteman, nggak bisa. Neraka itu yang tidak bisa digambarkan oleh kita. Aduh, gambarin neraka gimana ya? Ada sebuah riwayat yang paling ringan, neraka itu manusia berdiri di atas batu, bulu-bulunya mendidih. Itu neraka yang paling ringan. Disebutkan dalam salah satu ayat di Al-Quran, peristiwa tentang neraka itu, kalau manusia udah masuk neraka, lonyok kulitnya, Pak. Hangus kulitnya. Nanti jadi kulit baru lagi. Nanti lonyok lagi, akan jadi begitu terusnya. Khalidin, kekal. Jadi enggak layamutu fiha wa enggak hidup dan enggak mati, merasakan terus gitu. Aduh subhanallah, itu neraka. Maka Nabi membela kepada kita apalagi neraka jahanam. Jangan sampai ada di antara kita umatnya yang masuk neraka jahanam. Jangan sampai. Maka kalau bisa dengan kita ditinggalin oleh Nabi doa ini, ikut baca, amalkan. Setidak-tidaknya nanti Nabi akan membela, oh ini umatku yang dulu pernah membaca, akan dibela dengan diberikan syafaatnya. Insya coba gitu loh. Pertama, min azabi jahannam, berlindung dari siksa neraka jahannam. Aduh subhanallah. Sedih pokoknya kalau udah bicara masalah neraka nggak bisa digambarkan. Jangankan kau bicara masalah neraka yang dahsyat, bicara masalah surga aja kita nggak bisa membandingkan dan nggak bisa menggambarkan kayak apa sih indah dan nikmatnya surga gitu loh. Diceritakan kan nggak ada capek, nggak ada ngantuk, dan nggak ada kenyang gitu. Enak mulu gitu. Itu akan nanti bisa gambarkan dengan luar biasa gitu. Yang kedua, wa min azabil qabri. Ini juga masih banyak di antara kita punya gambaran begini. Ah, hidup mumpung sekali. Nanti kalau udah mati dikubur jadi tanah, seolah-olah sudah selesai gitu. Bukan. Ingat, di kubur itu ada alam. Namanya alam kubur. Yang nama lainnya disebut alam barzah. Yang kita mungkin tadi dianggap dikubur jadi tanah. Iya, jasad kita, badan kita ini akan jadi tanah. Tapi ingat, akan ada alam di kubur itu, akan ada alam kubur. Nah, nggak tahu kita mau nanti di sana pakai jasad ini apa tidak, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ada alam kubur itu. Dan dari sekian banyak dalil tentang siksa kubur, itu yang paling umum dan yang paling banyak adalah dari masalah kencing.
Maka Nabi mengatakan istanzihu minal baul, tuntaskan dari kencing. Kenapa? Fa inna ammata adzabil qabri minhu. Sesungguhnya umumnya siksa kubur itu dari itu. Dan ini yang sampai sekarang kita bingung banget kan? Masih banyak di antara kita yang kencing itu berdiri. Sementara salah satu yang menjadikan tuntasnya kencing itu dengan jongkok. Jongkok kan kayak diperes gitu. Nah, gitu loh. Maka usahakan kencing itu jongkok. Usahakan. Kecuali darurat banget gitu loh. Udah jangan dibahas. Tapi kencing itu jongkok. Ada cara yang bisa buat menuntaskan lagi menurut banyak cerita apa Pak? Selain dengan jongkok. Dehem. Nah, gitu. Dehem Pak. Gitu loh. Batuk-batuk lah gitu loh. Itu juga menuntaskan. Ini apalagi kalau udah usia sesenior kita kan. Udah senior semua ini. Bukan hanya sekedar susah tuntas, tapi beser. Bentar-bentar kencing, bentar-bentar kencing gitu. Ya nggak apa-apa, emang itu udah fitrah. Tapi ingat, azab kubur itu utama dan banyaknya itu karena kencing. Nggak pandang bulu lah, mau laki mau perempuan, Nabi mengumumkan seperti itu. Maka tolong sekali lagi buat kita, ketika kencing tuntaskan. Udah jangan panjang nanti Pak. Yang ketiga, setelah kita diminta berlindung dari dua siksa, siksa jahanam dan siksa kubur, yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah yang akan terjadi, baik kita masih hidup atau mungkin kita sudah mati. Dan sekarang kita bisa rasakan, hidup di zaman sekarang, jangan jauh lah di dunia, di Indonesia saja. Coba fitnah sekarang yang kurang apa coba? Berbagai macam fitnah terjadi gitu. Sudah kita jangan pusing-pusing, baca doain agar kita terhindar dari fitnah yang akan terjadi. Karena kadang-kadang kan kita nggak menyadari masih hidup dapat fitnah, sudah mati masih dikucilkan dan difitnah. Iya kan Pak Harto sudah meninggal dunia tapi sampai kadang masih diungkit-ungkit, korupsinya segala macam. Ternyata begitu dikorek lagi, ya Pak Harto 32 tahun gitu berkuasa. Korupsi segitu gitu. Ternyata masih kalah cuma 10 tahunnya Pak Jokowi. Pak Jokowi masih juga dianggap remeh. Alah Pak Jokowi cuma 10 tahun. Pak Prabowo setahun juga bisa mengalahkan 10 tahunnya Jokowi. Ini fitnah. Dan ini ternyata Rasul 15 abad yang lalu dengan udah memprediksi akan terjadi fitnah yang sangat amat dahsyat. Dan puncaknya fitnah di dunia ini adalah Dajjal. Gitu. Makanya pantas di akhir doa ini setelah wamin fitnatil mahya wal mamat, terakhir wamin fitnatil masihid dajjal. Ada yang belum hafal doa ini? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil. Usahakan nanti ditungguin, dikasih waktu 5 menit aja, nggak lama-lama lah. Apal baru boleh pulang. Yang nggak hafal jangan pulang dulu deh. Nah, habis kalau dikasih PR, nih PR buat di rumah. Wah, kalau udah di rumah, PR rumahnya udah lebih banyak. Mau dikasih hafalan segala macam. Ini masalahnya di dalam sholat. Yang nggak boleh sambil baca gitu, nggak boleh. Makanya usahakan kalau bisa hafal. Dan penting banget ini. Siapa di antara kita yang kepengen masuk neraka? Nggak mungkin ada. Kecuali salah satu artis yang pernah tadi saya ceritakan gitu loh. Ada artinya berani Allah biarin masuk neraka. Gitu loh. Dan akhirnya diikuti-ikuti oleh ibu-ibu. Zaman sekarang ibu-ibu juga dibilangin gitu, Bu, jangan suka berani sama suami, itu dosa. Biarin, dosa saya tanggung sendiri. Ya ibu-ibu zaman sekarang gitu. Gara-gara apa coba? Kenapa kok ibu-ibu masih berani sama kayak gitu? Sama siksa aja berani gitu. Apalagi sama suami lah gitu. Masya Allah. Ya, makanya mulai sekarang sudah usahakan jangan bicara masalah yang terlalu tinggi. Udah siksa itu udah pedih. Jangan dibiarkan gitu loh. Ya, usahakan seperti itu. Dan siapa yang kepengen dikubur dan disiksa? Dan siapa yang kepengen kena ikut-ikutan dapat fitnah? Apalagi kalau sudah terakhir masa Dajjal, itu tidak ada satupun manusia yang bisa berkelok untuk terhindar dari fitnah Dajjal. Mudah-mudahan kita bisa untuk mengantisipasi hal itu semua. Ya, silakan. Ini pembukaan seperti itu. Ada yang mau tanya dulu?
seputar doa ini? Waduh, dari beberapa cerita gitu kan, Dajjal itu makhluk yang kalau Fir'aun mah nggak seberapa ya. Ini masih lebih lebih jahat lagi. Nanti seluruh dunia ini akan diinjak oleh makhluk yang namanya Dajjal. Tidak ada satupun tempat di dunia yang tidak diinjak Dajjal. Apalagi Pekayon ini ya. Seluruh, cuma 3 tempat yang nggak akan diinjak oleh Dajjal. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Cuma 3 tempat ini yang nggak akan diinjak oleh Dajjal. Dan kenapa kok Dajjal? Kita tidak akan bisa mengelak dari Dajjal. Iya, karena Dajjal itu nanti tangan kanannya membawa surga, tangan kirinya membawa neraka. Maka yang mau dirayu oleh Dajjal akan dimasukin ke surganya Dajjal, tapi padahal masuk nerakanya Allah. Dan kalau yang tidak mau dirayu oleh Dajjal akan dimasukin nerakanya Dajjal, tapi padahal dia akan masuk surganya Allah. Coba siapa yang mau? Siapa yang berani akan bisa melawan itu? Wallahu a'lam. Ada beberapa cerita lah gitu loh. Katanya Dajjal matanya 1. Apa 1 di tengah-tengah? Apa memang 2 tapi buta 1? Wallahu a'lam. Katanya di jidatnya ada tulisan kafaro, kafir gitu loh. Tapi kan kita bisa mau melihat dari mana? Wallahu a'lam. Tapi jangan pusing lah, Pak. Karena mengatakan sejahat-jahat makhluk, sejahat-jahat manusia yang mengalami masa Dajjal, kita insya Allah tidak akan ketemu, Pak. Jangan pusing. Makanya sekarang masa yang sudah sesenior kita, yang sudah sesepuh kita ini, sudah siapkan hanya untuk menyambut kehidupan yang paling akhir. Husnul khotimah. Siapa yang tidak kepengen gitu? Maka tadi saya bacakan dalam mukadimah sebuah ayat dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 185. Allah menyatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Biasanya Ustaz kalau cuma menyampaikan hanya potongan awal aja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuman itu yang diterangkan. Ada 3 potong kalimat berikutnya tidak diteruskan. Saya mau mencoba meneruskan. Ada yang tidak yakin bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap, bukan hanya manusia, setiap yang bernafas semua akan merasakan yang namanya mati. Ada yang nggak yakin? Atau ada yang nggak siap mati? Semua siap mati? Kalau boleh mau ditawarkan, mau yang duluan apa yang belakangan? Ayo, kalau boleh, kita udah yakin akan mati, pertanyaannya, mau minta duluan apa belakangan? Kita nggak boleh, nggak mungkin akan tahu, tapi seandainya ada tawaran, kita mau pilih yang mana? Bingung ya Pak? Mau duluan, nggak mau. Tapi masalah kalau yang milih belakangan, siapa yang ngurus? Lah semuanya udah pada mati. Kalau duluan kan ada dirawat, ntar ditakziahin gitu loh. Lah kalau yang belakangan, gitu. Tapi udah sepakat ya, sepakat aja. Mati itu pasti, gitu ya Pak. Ya jangan sampai ada yang tidak yakin gitu loh. Karena ternyata salah satu yang menjadikan kita hidupnya amburadul karena nggak yakin kalau mau mati gitu. Apalagi yang punya harta banyak, seolah-olah saya 7 turunan nggak akan kekurangan. Emang hidup cukup dengan harta yang banyak? Nggak bisa. Dan sekali lagi saya katakan, bicara masalah kematian jangan dikait-kaitkan dengan sesuatu. Apa dengan umur? Udah karena tua? Apa karena penyakit? Apa karena musibah dan kecelakaan? Enggak ada. Pokoknya mati ya mati aja. Bahkan mungkin pernah nggak kita dengar ketika kita di dalam kandungan, di alam rahim, usia 4 bulan di dalam kandungan, kan katanya itu ditiup ruh, bus gitu. Akhirnya kita beruh, kita hidup di dalam alam kandungan ini. Nah setelah ditiup ruh oleh Allah, ditetapkan oleh Allah 3 hal. Tahu 3 hal ini apa? Pertama rezeki, yang kedua jodoh, yang ketiga apa lagi? Ajal. Jadi bicara masalah 3 ini subhanallah. Orang kalau yakin akan ini, waduh indah banget hidupnya. Lah bagaimana nggak indah? Rezekinya udah ditentukan oleh Allah sampai mati. Jadi kalau kita masih ada hidup, nggak mungkin rezeki itu akan berhenti gitu.
Cuman kadang kita sampai sekarang masih punya protes gitu loh. Susah ekonomi, rezeki sudah segala macam. Loh, kita nggak perlu pakai pusing, orang rezeki udah ditentukan oleh Allah kok. Masa kita kalah sama cicak? Tahu cicak, Pak? Cicak itu kan nempel di dinding. Makanan cicak apa, Pak? Nggak masuk akal kan? Nyamuk terbang, bagaimana? Logikanya nggak masuk. Tapi karena rezeki sudah Allah tetapkan, ya ketika ada cicak memang Allah kasih rezeki, Allah tempelkan nyamuk dengan nyempel, tut kena gitu. Masa kita kalah sama cicak gitu? Cicak nggak pernah ada yang keluh kesah, dan cicak nggak ada yang punya tabungan gitu. Tapi kenapa kita sebagai orang yang diberikan akal sempurna, sehat gitu loh, masih protes dengan berbagai macam keluhan? Makanya ingat, rezeki sudah Allah tetapkan untuk kita sebelum kita lahir ke muka bumi ini. Satu, yang kedua jodoh, jangan dibahas gitu loh. Nggak ada manusia yang nggak punya jodoh. Ada yang protes nggak? Tapi itu ada orang yang sampai kakek-kakek nggak punya jodoh. Dia bukan nggak punya jodoh, nggak mau. Atau kadang-kadang gitu loh, Allah udah pilihkan jodohnya A gitu loh. Tapi karena ini terlalu idealis gitu loh. Kepinginnya yang cantik, kepinginnya yang kaya gitu, kepinginnya yang postur tubuhnya gitu kan, ya kepingin gitu, tapi Allah datangkan kebetulan gitu loh, tidak cantik tapi pinter masak, dan juga dia solehah, nggak diterima itu karena gara-gara kagak cantik gitu, akhirnya ditolak. Ya sudah, karena ini sudah ditolak, ya udah jangan harap akan Allah datangkan lagi jodohnya, kan gampang begitu. Sekarang mau berpasangan, mau berjodoh aja pakai semboyannya yang pantas untuk dibawa kondangan. Lah kok mau nyari istri kok yang pantas dibawa kondangan? Emang istri itu apaan gitu? Istri itu untuk ketenangan, untuk kehidupan yang sejahtera di rumah, bukan di luar gitu. Ini karena gara-gara itu makanya banyak orang, ibu-ibu atau bapak-bapak rapi itu cuma kalau mau keluar rumah. Gitu ya Bu? Coba jarang, coba. Ada nggak ibu yang di rumah kagak kemana-mana terus dandan? Ada nggak Bu? Nggak ada. Padahal kan ibu diciptakan cantik, diciptakan rapi itu untuk siapa? Untuk suami, bukan untuk siapa-siapa. Tapi kenapa rata-rata, apalagi yang nggak ngaji, yang ngaji saja diterangin oleh ustadz, oleh ustazah, gitu. Rapi indah itu untuk suami, itu untuk istri. Enggak, tetap aja rapi kalau mau keluar. Sekali-kalinya gitu loh, diterangin ibu kalau di rumah rapi. Dia mencoba sekali rapi. Ditanyain sama suaminya, mau kemana Bu? Besok lagi mutung. Ya karena nggak biasa rapi, tiba-tiba kok rapi gitu loh. Ditanyain sama suami, mau kemana Bu? Gitu loh. Ya tinggal terangin aja, nggak apa, maaf Mas, saya udah insaf sekarang. Biasanya saya kalau mau keluar rumah baru rapi. Sekarang enggak. Pokoknya saya minta Mas nasihati saya. Kalau nggak rapi saya tegur. Gitu loh. Itu baru akan jadi istri yang subhanallah. Ya karena ini belum dilakukan, sehingga munculnya ada kalimat begini. Rumput tetangga lebih hijau. Tahu nggak maksudnya? Iya, istri tetangga lebih rapi. Padahal istri kita juga sama dilihat oleh tetangga. Rapi, tuh kayak gitu dong, kayak tetangga. Dilihat rapi. Dia di luar, rapinya di rumah juga sama gitu. Saya kadang-kadang menerangkan kayak gini suka dibantah sama ibu-ibu. Memang di rumah harus pakai baju kondangan? Bukan. Kan saya juga nyamain, coba ibu rapi mana kalau mau kondangan, kalau dengan di rumah? Ya rapi mau kondangan. Emang kondangan mau ketemu sama siapa? Cuman mau ketemu sama temen. Gitu loh. Sehingga dibantah, emang di rumah harus pakai baju kondangan? Di rumah rapi itu bukan pakai baju kondangan. Rapihnya di rumah cuma 2 aja minta saya buat ibu-ibu. Bapak-bapak cuma nggak neko-neko. Bapak-bapak cuma minta 2. Pertama rapih. Tahu rapih nggak Bu? Ibu tahu rapih nggak Bu? Apa Bu rapih itu Bu? Sisiran. Ya Bu, di rumah coba sisiran apa sih? Yang kedua apa? Wangi. Udah gitu aja. Wanginya ibu tidak boleh di luar rumah, di dalam rumah. Maka ada sebuah riwayat yang mengatakan ketika ada perempuan keluar rumah memakai wewangian, kecium oleh orang lain yang bukan muhrim, zina hukumnya. Bagaimana caranya biar nggak zina? Ya sudah, wanginya di rumah untuk suami. Masalah sisa wangi yang dibawa keluar itu sudah sisa suami, nggak apa-apa gitu. Bu,
Mau wangi di rumah nggak Bu? Ini wangi-wanginya di rumah paling gede-gedenya pakai fresh care gitu. Itu masih mending fresh care daripada balsem kan gitu. Aduh subhanallah. Bu tolong Bu, kita sudah senior seperti ini, tidak memikirkan macam-macam, kepengen indah, kepengen nyaman, kepengen harmonis gitu. Kok jauh-jauh sampai ke sini? Tadi bicara masalah mati ya. Kok sampai jadi masalah istri sih? Enggak, mundur lagi. Nanti takut dijauhkan. Iya, tapi yang jelas kita sama-sama persiapkan mati. Sampai Nabi mengatakan aksiru zikrul maut. Perbanyak ingat mati. Salah satu cara untuk menyadarkan kita untuk ingat mati, Nabi menyarankan kepada kita untuk ziarah kubur. Tapi selama ini banyak yang dialami oleh kita-kita ini, ziarah kubur itu salah kaprah. Coba, kan tadi Nabi mengingatkan untuk mengingat mati itu kita suruh ziarah kubur. Mengingat mati. Maksudnya kita akan mati gitu. Tapi yang terjadi coba, kita ziarah nih ke kuburan. Anggaplah kuburan keluarga gitu. Kita jongkok di situ, kemudian nangis. Jujur nih, nangisin diri sendiri yang belum siap mati, apa nangisin inget orang yang di dalam kuburan? Yang terjadi selama ini kalau ziarah, kita jongkok di depan makam gitu, keluar air mata, gampangnya nangis. Nangisnya karena diri kita akan mati tapi belum siap, apa karena ingat keluarga yang dikubur di dalam makam itu? Besok jangan diulangi lagi kalau ziarah begitu. Loh, ziarah malah nginget orang yang sudah mati sih. Karena yang diperintahkan oleh dalil, perbanyak ingat mati itu diri kita yang akan mati. Makanya kalau kita mau ziarah, kalau kita mau nangis, nangisin diri. Ya Allah, saya belum siap, ya Allah. Masih banyak dosa, masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Pertanyaannya, selama ini ngapain aja? Anggaplah butuh berapa lama lagi? Saya butuh 5 tahun lagi. Dikasih waktu 5 tahun teh. Apakah jaminan ditambah 5 tahun akan lebih baik? Belum tentu. Justru karena kita adanya kehidupan ini dilihatkan dengan berbagai macam keindahan yang menipu. Ini nanti akan ada ujung ayat ini. Sudah, sekarang kita sepakat mati itu pasti. Tapi yang menjadi masalah apa? Rahasia. Atau bahasa lain misteri. Mati itu pasti, tapi itu misteri. Kenapa dijadikan misteri? Artinya rahasia. Ya karena memang kalau tidak dirahasiakan, nggak ada manusia yang kecewa dan nggak ada manusia yang menyesal. Coba kalau nggak percaya deh, seandainya kita tahu besok mau mati, seandainya gitu, apa yang kita mau lakukan? Malam nggak mau tidur tahajud, siang nggak mau makan puasa, tabungan diambil kemudian disedekahkan. Kalau tahu, makanya kenapa kalau kita nggak melaksanakan itu? Karena nggak tahu. Tahunya masih lama hidup ini, apalagi yang masih muda gitu, dan sehat. Gitu. Emang dikirain mati itu karena sakit? Enggak, orang nggak sakit juga mati. Apalagi akhir-akhir ini saya menjumpai dalam sebulan terakhir orang nggak sakit, nggak apa, tiba-tiba mati. Tapi kalau boleh kita mau milih yang mati langsung begitu, apa yang mati tapi sakit dulu? Kalau boleh mau milih, Pak, langsung. Nanti banyak orang ketakutan. Nah, barusan ngobrol kok mati gitu. Ini banyak banget kejadian. Pagi-pagi kayak gini, habis kuliah subuh, dia pulang terasa agak kurang enak badan karena istrinya sibuk juga, dia balik lagi ke masjid. Minta ke merbot masjid, "Mas, tolong kerokin saya." Dikerokin, dikerokin merah semua. Kemudian dia selesai pulang. Jam 9 meninggal. Tadi barusan dikerokin gitu. Subhanallah. Jadi buat kita semuanya kalau bisa sih jangan mati yang dadakan kayak gitulah. Serem. Tapi kata ibu, kata bapak-bapak kan nggak ngerepotin gitu. Iya nggak ngerepotin sih, tapi kan gimana nggak ada tanda-tanda gitu. Dan ingat, tanda-tanda mati itu adalah sakit. Makanya kalau orang udah sakit-sakit, tolong jangan jauh-jauh diperhatikannya. Tapi udah, kita jangan membahas itu. Intinya mati itu pasti dan awas rahasia. Yang kedua, kalimat berikutnya, ini yang nggak pernah terangin. Kalau tadi kan setiap manusia pasti akan mati, wow banyak banget ketenangan.
Bahkan bagaimana perjalanan dalam kematian itu juga banyak sudah diceritakan. Sekarang berikutnya yang gampang lagi. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Perhatikan, Allah akan berikan pahala dengan sempurna nanti di hari kiamat. Jadi kita nggak ada diberikan pahala nih, pahala buat kamu. Enggak, pahala yang Allah akan berikan sempurna, tidak akan dikurangi sedikit pun nanti pada hari kiamat. Tahu nggak alasannya kenapa? Ya kalau kita diberikan pahala di dunia, kira-kira mau taruh di mana? Yang kita tahu coba, selama ini kita belajar, selama ini kita dengerin ceramah, selama ini kita mungkin membaca buku, pahala yang kita pernah diceritakan, yang pernah disampaikan oleh Ustadz, yang kita tahu pahala apa coba? Untuk gampang mencerna gitu. Yang saya tanyakan deh, pahala yang paling gampang aja deh, sholat jenazah. Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Diterangin sama Ustadz nggak? Pahala sholat jenazah berapa, Pak? Iya, 1 kirot. Tahu nggak kirot, Pak? Iya, 1 gunung. Emas 1 gunung. Coba bayangin. Sekali sholat loh, Pak. Sholatnya tuh simple, Pak. Nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Cuma 4 kali takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa yang minimal Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, takbir keempat salam. Cuman kayak gitu. Pahalanya berapa? Emas 1 gunung. Coba kalau kita setelah sholat jenazah, kemudian dikasih pahala. Nih Pak, pahalanya tadi habis sholat jenazah. Emas 1 gunung, mau taruh di mana? Iya, makanya Allah katakan tepat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian akan diberikan pahala sempurna. Sekecil apapun kalian pernah melakukan kebaikan, Allah akan balas dan Allah akan berikannya nanti di akhirat, bukan di dunia. Makanya sekarang kita ibadahnya maksimal, jangan cari-cari pahala. Kalau kerja kan jelas ada gaji kan, walaupun kita nggak menerima gajinya, tapi kan ditransfer, bisa dilihat tuh sekian tabungan, bisa dilihat. Tapi kalau pahala nggak bisa. Maka kalau boleh mau jujur, kalau hidup ini hanya cuman suruh mencari pahala, gampang banget Pak. Tinggal tiap hari aja nyari bendera kuning, kan nggak repot-repot kan. Kalau hidup ini cuma nyari pahala, nah kalau sehari bisa 3 kali sholat kan lumayan. 3 gunung emas gitu masalahnya. Bukan masalah sekedar 3 gunung apa, 3 gunung emas. Coba. Kalau hidupnya kita memang nyari pahala. Coba, satu lagi kalau boleh. Coba Pak, pahala apa lagi setelah selain sholat jenazah yang kita pernah disampaikan oleh Ustadz, yang kita paham, pahala apa lagi gitu? Yang kita tahu. Oh, nganter ke kuburan, ya itu sama lah. Jadi kalau sholat jenazah itu 1 kirot, kalau kita bisa nganter sampai ke pemakaman 1 kirot lagi. Jadi kalau kita bisa jenazah itu sampai mengantar ke pemakaman, nganter doang, ngiringin, ujuk-ujuk sampai pemakaman, nonton, pulang, itu 2 kirot loh Pak. Maka ada dalam hadis kewajiban muslim satu dengan muslim yang lain ada 6. Hakul muslim alal muslim situ yang terakhir, wa idza mata fatbahu. Apabila ada saudara muslim satu yang meninggal, ikutin alias iringin sampai ke pemakaman. Maksudnya sholatnya dia dapat, mengiringinya juga dapat, makanya sekaligus dapat 2 kirot. Coba. Kadang-kadang terus bagaimana hidup ini mau punya misi? Orang ditanya pahala aja kagak tahu. Selain pahala sholat jenazah dan mengantar jenazah, apalagi yang kita tahu? Ini nanti Pak sebentar lagi kita setelah kajian subuh ini akan ada sholat suruk. Pak, pahalanya apa sholat suruk Pak? Haji dan umroh. Nabi mengatakan sempurna 3 kali gitu. Sementara kita yang udah haji, kita yang udah umroh berapa kali, jaminan nggak lebih baik? Belum tentu. Ini sholat suruk Nabi mengatakan sempurna 3 kali. Makanya pantas banyak orang yang nunggu-nunggu sholat suruk ini. Maka kajian subuh ditekankan, awas ya sampai suruk. Jangan sampai sebelum suruk udah selesai. Kenapa? Nanti belum selesai kan pada pulang, jadi nggak dapat suruk. Tapi jangan sampai terjadi fitnah. Karena banyak yang kita jumpai, suaminya ke masjid karena mau kepengin dapat suruk, kan nggak pulang-pulang kan? Sampai suruk, begitu pulang dari masjid setelah sholat suruk diomelin sama istrinya. Kemana aja sih? Istrinya marah-marah. Kayak nggak tahu banyak kerjaan di rumah. Tuh, coba. Makanya tolong ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau ngambil sholat suruk, izin sama istri.
Biasanya kan kalau istri suruh izin sama suami ya. Suami kalau yang mau sampai sholat subuh di masjidnya, bilang biar gak ditungguin. Ya karena tahu istrinya banyak kerjaan, apalagi emang dia dagang pagi-pagi, kan nyiapin segala macam. Lah kok suaminya santai-santai, tenang-tenang, dapat sholat suruh. Iya, dapat sholat suruh tapi diomelin sama istri. Dah, itu contoh yang paling gampang. Dan kita nggak pernah menganggap remeh sholat berjamaah 5 waktu ke masjid. Sholat wajib itu. Pahalanya apa, Pak? 27. 27 apa, Pak? Derajat. Derajat isinya apa, Pak? Karena kita nggak pernah tahu, makanya jadi nggak semangat. Susah diterangkan derajat juga susah, karena berbicara masalah pahala nggak bisa dihitung. Makanya untuk gampang mencerna, sudahlah diganti aja yang lebih gampang dipahami. Diganti dengan juta. 27 juta sekali sholat loh, Pak. Nah kalau 5 kali sholat, coba. Sholat di masjid 27 juta, sholat di rumah, ya anggaplah ikutlah 1 juta, nggak apa-apa, Pak. Mikir nggak, Pak? Milih mana yang 27 dengan yang 1 juta? Ya kan hanya orang-orang yang cerdas yang milih 27. Dan hanya orang-orang yang bodoh yang dia milih 1. 1 juga belum tentu. Lah orang sehat tanpa uzur kok di rumah, kan bukan lagi dapat 1, diancam oleh Nabi, bakar rumahnya, coba. Tapi karena dia udah biasa main api, jadi gak takut dibakar. Nah iya, orang udah biasa main api, kalau orang udah hobi ngerokok kan, alah, api ngerah kasih apaan. Itu jadi hobi dengan, aduh subhanallah. Tapi sampai sekarang emang susah menyadarkan orang untuk tidak ngerokok tuh susah. Nggak tahu mau cara apapun. Padahal tim medis sudah menyatakan tuh, orang yang perokok tuh kan lehernya bolong. Wah segala macam lah gitu loh. Terus ada gambar rokok, berbagai macam racun diterangkan, ganggu beris. Apalagi dikuatkan oleh ustadz. Loh sekarang banyak kiai-kiai yang rokok kan. Coba ketika ada acara tahlil dan yasin, itu hidangannya rokok. Akhirnya ada salah seorang ustadz yang bikin dalil sendiri. Dalilnya begini, nikmatu udud ba'da dahar. Coba. Ini ustadz yang bikin. Udah, ini dalil cuma dalil acak adul. Tapi langsung diapal oleh para perokok itu. Apal, bahkan nggak perlu diapalin itu. Apa baharnya, Pak? Nikmatu udud ba'da dahar. Ya enaknya ngerokok tuh setelah makan, itu bener itu. Itu ustadz yang membikin karena membela diri. Coba mana dalilnya yang mengharamkan rokok? Lah, itu mah gak bakal selesai sampai kiamat juga gak bakalan. Orang di zaman Nabi gak ada rokok. Kita mau membahas apaan? Udah jangan dibahas rokok. Tapi intinya pahala Allah berikan dengan sempurna nanti di hari kiamat. Tolong diingat itu. Yang ketiga, kalimat berikutnya gini, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kata Allah, siapa yang bisa menghindar dari neraka dan masuk ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Jadi sukses ukuran Allah tidak seperti sukses ukuran dunia, bukan. Tadi ada yang bisik-bisik, ini masuk waktu suruh kayak gini kan? Tapi katanya suruh dikasih jeda, berapa menit Pak? Ada yang 15 menit, ada yang 10 menit, ada yang paling mudah 5 menit. Tapi artinya intinya sudah lewat dari waktu suruh, jangan pas banget. Ya minimal 5 menit lah. Ya, ini selesaiin ayat ini aja deh. Yang jelas gampang bahwa kata Allah, siapa yang terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Sukses bukan dengan karir, bukan dengan rupiah, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, dan bukan dengan amal ibadah. Coba perhatikan. Ya, selama ini banyak orang yang ibadahnya tekun banget. Tahajud nggak pernah ketinggalan. Puasanya bukan Senin Kamis, Nabi Dawud. Baca Quran sehari 3 juz. Tapi maaf, sama tetangga panyun. Sama tetangga tuh nggak tegur sapa. Ya, apa artinya ibadah itu? Ya ternyata Nabi mengatakan aksaru ma yudkhilul jannah husnul khuluq. Ternyata yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu akhlak yang baik, budi pekerti. Ya sekarang bagaimana kita punya budi pekerti? Dulu waktu saya sekolah SD itu ada pelajaran yang namanya PMP. Sekarang udah nggak ada.
Orang dulu ada pelajaran PMP-nya banyak orang yang tidak punya moral, apalagi gitu kan. Ya udah, pokoknya sekarang intinya bangun. Kalau kita sekarang udah banyak ibadah, sempurnakan dengan akhlak yang baik, sehingga kita akan damai gitu loh. Dan punya akhlak yang baik minimal dua. Pertama, ketemu orang senyum, syukur bisa mengucapkan salam. Yang kedua apa Bu? Maafkan orang lain. Udah, kunci gitu aja. Kalau punya Budi Pakerti ini, Masya Allah. Terus yang terakhir, jangan lupa jaga lisan. Karena kadang orang kan kalau ngomong ceprot gitu loh. Terutama ibu-ibu. Maka salah satu penyebab ibu-ibu kenapa kok banyak masuk neraka, karena mulutnya tidak dijaga. Yang cerewet, yang bawel, ya segala macam itu. Ibu bapak-bapak jangan ikut-ikutan. Kalau istri lagi marah, diem, tinggal ke masjid. Jangan dibantah. Kisah yang menakjubkan banget. Pernah dengar Umar bin Khattab? Kalau Umar bin Khattab jalan, lewat di jalan, setan semuanya pada minggir. Tapi yang lebih mengerikan apa? Umar bin Khattab takut sama istrinya. Apa enggak sadis? Jadi ibu-ibu lebih jahat daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ketika lewat setan semua takut dan pada minggir semuanya. Tapi kenapa Umar bisa takut sama istri? Pernah dulu dengar ada salah satu judul sinetron apa ya? Yang judul gini, suami-suami takut istri. Pernah dulu ada ya? Itu bukan sekedar sinetron, itu kisah nyata. Dan itu rusaknya dunia gara-gara itu. Kalau sudah ada suami kok takut istri, jangan jadi suami deh. Ya karena udah nggak ada artinya. Dan tolong kepada para istri, walaupun hebat, walaupun angkus segala macam, jangan suka berani sama istri suami. Jangan sekali-kali. Karena kalau cuma anak yang tidak taat sama orang tua, yang tidak berbakti pada orang tua, itu kan durhaka. Hanya Allah yang murka. Tapi kalau sudah ada istri yang sudah berani sama suami, bukan hanya Allah yang murka. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini murka sampai suami memaafkan. Coba. Makanya bapak-bapak tolong maafkan istri. Karena emang kenapa kok tahu nggak penyebabnya, kenapa kok perempuan atau istri susah diatur? Kita harus tahu penyebabnya. Karena memang perempuan diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Tahu tulang rusuk, Pak? Bengkok. Dan masalahnya, bengkok itu kalau dibiarkan tambah bengkok, kalau diluruskan patah. Kan susah kan? Itulah perempuan. Dan Allah kisahkan seperti ini, biar kita sebagai laki-laki menyadari. Tolong, jaga perempuan. Gitu. Jangan sampai dia patah, akhirnya masuk neraka. Rangkul, terus ajak sampai dengan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, yang dikatakan sukses menurut Allah bukan karena ibadah, bukan karena amal, bukan karena karir, tapi karena dia bisa masuk ke dalam surga. Satu-satunya pejabat yang saya baru dengar itu Menteri Keuangan. Ketika ditanyakan kesuksesan, jawabannya ini. Yang bisa masuk dalam surga dan terhindar dari neraka, itulah orang yang sukses. Bukan masalah bebas dari korupsi, bukan. Terakhir, apa sih ini? Satu lagi potongan. Ayat ini ditutup dengan kata-kata gini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tolong diperhatikan. Ini ditaruh di paling ujung. Setelah awalnya dimulai setiap manusia pasti akan mati, ditutup dengan kata-kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Awas. Tidaklah kehidupan dunia kecuali wamal hayatud, tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Perhatikan, ini Allah udah kasih tahu tuh. Dunia ini adalah kesenangan, tapi kata Allah menipu. Pernah dengar nggak ada sebutan dunia panggung sandiwara? Kata siapa tuh, Pak? Siapa, Pak? Enggak, siapa yang nyanyi? Kalau nggak tahu malah saya seneng loh. Banyak yang sekarang apal itu. Dunia itu panggung sandiwara. Kata siapa? Roma Irama, bukan. Ahmad Albar gitu. Kalau yang termiskin di dunia siapa, Pak?
Ayo, coba aja. Termiskin di dunia. Hamzana Tete, bukan Peggy Z bukan. Udahlah, nggak apa-apa. Tapi intinya gini, perhatikan. Paham gak sih kita dengan kata-kata gini? Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Paham gak, Pak? Ya coba di dunia apa yang tidak menipu kita? Coba saya nanya, apa yang paling menyenangkan kita di dunia, coba Pak? Yang paling menyenangkan kita? Istri, anak, atau harta? Coba jawab. Istri, anak, harta. Mana yang paling menyenangkan kita? Yang paling bikin kita senang? Istri apa harta? Harta apa istri? Yang coba anggaplah kita ambil dua-duanya, harta dan istri. Istri, senangnya kita dengan istri seberapa lama? Coba. Yakin, mau seseneng apapun, secantik apapun, sesoleh apapun, mesti akan berpisah. Yakin. Apakah istri dulu yang misah, yang meninggalkan kita, atau kita yang mau meninggalkan istri? Itu pasti. Kalau gitu mana yang menyenangkan? Harta juga gitu. Sehebat apapun harta, sebanyak apapun harta, mesti akan berpisah. Kalau tidak harta yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan harta. Kalau istri, milih duluan mana? Istri yang meninggalkan kita, apa kita yang meninggalkan istri? Mati gitu, mati dulu lu. Mendingan istri dulu yang mati dulu, atau mendingan suami yang mati dulu? Kalau boleh mau milih, kalau boleh. Karena mesti akan berpisah, mesti. Nggak boleh bareng-bareng, jangan. Kalau boleh tanya milih mana Pak? Istri suruh mati duluan, apa suami yang mati duluan? Gak jawab. Udahlah, kesimpulannya gini, banyak pengalaman yang ada, mendingan suami yang mati dulu. Karena kalau rumah istri yang mati duluan, mati rumah itu. Tapi kalau suami yang mati duluan, rumah itu masih hidup. Katanya, juga belum mengalami kok. Jangan-janganlah udah. Terserah Allah saja lah. Tapi intinya, ingat, dunia ini kesenangan yang menipu. Mau sekarang itu baru istri dan harta. Sekarang kalau saya tanya makanan deh Pak, makanan yang paling kita suka apa kira-kira Pak? Apa Pak? Kikil. Oh tunjang. Oke lah, ada yang suka tunjang, silakan dikasih. Kalau kita lagi lapar, cukuplah dikasih satu piring tunjang, enak mungkin. Coba dikasih 3 piring, habisin. Bisa nggak Pak? Nggak ada yang enak sebenarnya dunia ini. Makanya pantas kata Allah, awas. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Intinya jangan ketipu dengan dunia. Ini dunia yang cuma pasti kita akan mati. Dipersiapkannya mati-matian. Tapi yang jelas akhirat yang kita tahu, itu yang akan mengekal kehidupan kita nanti di akhirat. Nggak ada yang mempersiapkan. Orang mau pensiun, Pak. Sebelum pensiun, saya mau punya rumah yang kecil aja. Di villa sono, di Lembang, atau di puncak. Biar ketika nanti kita masa tua, pensiun, indah dan nyaman. Dibikinin bener Pak. Di Lembang dibangun villa, di puncak dibangun villa. Yakin nggak usia kita nanti sampai menikmati itu? Belum tentu. Maka kayak gitu dipersiapkan. Sementara akhirat yang kekal dan abadi nggak dipikirin gitu. Dalam sisi waktu saja. Tahu nggak? 1 hari di akhirat. Di dunia berapa Pak? 1000 tahun di dunia ini. Kan enggak, aduh ya Allah. Itu kalau mau dipikirkan, sehari di akhirat 1000 tahun di muka bumi ini. Butuh apa nanti kita di sana? Butuh amal soleh. Nah, udah, karena udah selesai, kan udah waktu suruh kan, udah lewat 10 menit. Makanya dilanjutkan yang akan datang. Ini mas serius ini. Bicara masalah akhirat tuh, aduh subhanallah, harus dipikirin itu harus. Maka sampai Allah mengatakan cari akhirat. Jangan lupa dunia. Cuman gitu kan. Dan semua tahu akhirat yang suruh dicari, akhirat yang suruh dipersiapkan. Dunia cuman sekedarnya saja gitu. Tapi masih banyak yang belum kita tahu apa yang dibuktikan bahwa kita mempersiapkan akhirat yang akan datang kita ketemu. Insya Allah. Ada yang mau tanya sebelum ditutup? Oh, ada beberapa riwayat lah. Tapi yang jelas lebih masyhur banyak yang menyatakan oke. Kalau mungkin ada yang mengatakan jangan terlalu dipusingkan. Ada 15 menit. Oh enggak, yang penting jangan pas. Gini, kalau jam bunyi ini
Syuruk itu adalah waktu pas terbitnya matahari. Itu yang haram untuk sholat. Kan ada 3 waktu yang haram sholat. Pertama pas terbit, yang kedua pas di tengah-tengah, yang ketiga adalah pas tenggelam. Nah kalau udah 5 menit kan udah geser. Persis seperti kenapa kalau kita zuhur juga suruh tergelincir. Ya seberapapun lah 5 menit atau 10 menit gitu loh. Daripada kurang nggak boleh, pas nggak boleh, apalagi kurang. Makanya ditetapkan udah yang penting geser gitu. Nah, itu yang ideal. Sama dengan sholat duha kan, utamanya kan dalilnya ketika anak-anak unta merasa kepanasan. Ada yang bilang jam 9, ada yang bilang jam 10. Sudahlah, nggak apa-apa. Mau jam 11 boleh, mau jam 8 boleh. Ini kan termasuk sholat suruh adalah awal duha. Gitu. Jadi kan belum panas, itu kan idealnya di sana. Nanti jam 9 atau jam 10 ketika anak unta sudah mulai merasa kepanasan. Kita kalau berjemur sudah mulai selekit itu dalam waktu duha datang. Gitu. Tapi bukan berarti hanya itu. Apakah kita boleh sholatnya jam setengah 11 atau jam 11? Boleh. Oh, sholat zuhur setengah 3 aja banyak diantara kita melakukan. Sholat zuhur kok setengah 3? Iya itu masih waktu zuhur. Kenapa? Belum masuk waktu asar. Itu waktu zuhur. Gitu kan? Oh, pakai sholat sunat dipersoalkan. Sholat wajibnya dulu diutamakan. Nabi mengatakan afdolus sholat fi awali waktiha. Seutama sholat yang wajib pada awal waktu. Akhirnya begitu mendengar azan segera bergegas untuk melaksanakan sholat. Jangan kan waktunya panjang. Iya sih waktunya panjang, tapi bukan masuk kategori yang utama. Masa sholat asar setengah 5? Sesekali boleh karena ketiduran atau pulang dari bepergian gak apa-apa. Lalu itu menjadi kebiasaan. Tapi karena memang dicontohin oleh orang-orang tua kita di zaman dahulu di kampung, Pak Kiai itu kan ke sawah. Pulangnya dia jam 4, siap jam setengah 5, ya azan jam 4 itu di kampung. Bukan pakai azan jam digital gini, sepulangnya Kiai dari kampung, dari sawah. Itu kebiasaan di kampung. Tapi ini kan kita bukan di kampung. Kita di kota ini, Pak. Makanya usahakan, apalagi orang-orang yang sudah senior, sudah pensiun, sudah kepala 6, apalagi sudah kepala 7, tinggal siapkan untuk menghadapi kematian, memperbanyak ibadah. Pasang telinga begitu ada kumandang azan, jangan nunda-nunda apapun. Ya, baik, ini aja barangkali ditutup sama-sama kita baca dulu doa tadi sebelum salam. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Terusnya apa, Pak? Wa min syarri fitnatil masihid. Nah, pokoknya saya kasih PR. Kalau sampai kagak apal dan gak mengamalkan, pengurus masjid bertanggung jawab. Lebih kurang mohon maaf, yang benar milik Allah, yang salah dari kami. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, monggo. Maafin Pak ya. Aman-aman.